好，感谢神，我很高兴今天看见大家交谈，互相见面。如果你们没有参加这个 Zoom， 你们就不能够相见，这是很好的现象。感谢主啊，ya. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita sangat senang, gembira kita bisa kumpul jadi satu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, waktu kita sekarang siap, kita mau mulain kebaktian sore hari ini. 我们要进入默祷。普天下当向耶和华欢呼，你们要向他歌唱。Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. 呀，感谢赞美主。接下来我们要赞美他，唱一首感谢神。Kita mau naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. 感谢神。Tuhan， 感谢神丰富预备，感谢神过去的同在，感谢神住在我旁，感谢神赐温暖春天，感谢神凄凉秋季，感谢神。神为梦吹啼，感谢神我曾经风暴，感谢神丰富供应，感谢神赐我苦与乐，在绝望中的安慰，感谢神赐无限恩典。感谢神无比慈爱，感谢神赐路旁玫瑰，感谢神。感谢神赐家庭温暖，感谢神有福盼望，感谢神赐喜乐忧愁，感谢神属天平安，感谢神赐明天盼望，感谢神直到永远。感谢神赐喜乐忧愁，感谢神属天平安，感谢神赐明天盼望，感谢神直到永远。好。感谢神。现在我们大家一同来祷告。感谢慈悲爱我们的天父上帝，我们满心感谢你。今天我们还有机会在网络里中，我们可以联络聚会赞美主。感谢主，你的恩典实在更多。神啊，你看顾保守我们每位兄弟姐妹。
还能够有健康的身体，能够来到中，我们可以一同见面，可以一同诉说神的恩典并且在这个时候，我们要来赞美你，我们要聆听你的话，直到我们更加的认识你，直到我们的信心更加的坚强，来跟随你。感谢赞美主，我们纪念到我们的兄弟姐妹有疾病的，但愿神你亲自保守医治他们，使他们早点康复，能够跟随我们的宗，我们一起来敬拜你。感谢赞美主，求主耶稣基督，你使软弱的得到刚强，你使缺乏的得到丰富。在主的里面，主你爱我们到底。感谢赞美主，感谢主，等下我们要预备聆听你的话。求主耶稣，你为我们预备心来聆听。感谢主，求主耶稣基督，你也是给传道安传道要为我们传讲信息，求主耶稣基督你使用他。感谢主，使我们更加明白神的爱。感谢奉靠救主耶稣基督的名，我们这样的求，阿们。好，接下来我们要读经。Selanjutnya kita mau baca Alkitab. Kita mau baca Mazmur 119 ayat 159 sampai 161。我们来读经，从诗篇119篇，从159节到161节，ya. Yang tahu bahasa Indonesia baca sendiri ya. Saya sini teman bahasa Koi, bahasa Mandarin. 好，我们来读诗篇119篇159节。你看我怎样爱你的证词，耶和华啊，求你照你的慈爱将我救活。164节，你画的总纲是真实，你一切公义的典章是永远长存。161节，首领无地的逼迫我，但我的心畏惧你的言语。阿们。读经到这里，我们再来唱诗。我们要唱一首《活出爱》。Kita selanjutnya mau puji Tuhan.
Ya, terima kasih atas lagu ini. Kata kita dengan kasihnya Tuhan untuk saling mengasihi. Ya, berhubung besok kita mau ingatin peringatan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia mati untuk kita. Kasihnya begitu besar untuk kita. Jadi diajarin kami harusnya kita saling mengasihi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, sebentar kita mau nyanyi, mau dengar firman Tuhan. Mari kita mau nyanyi lagi satu pujian, yaitu seperti rusa merindukan air. Ya, 等下我们要听神的话，求
Ya, baik. Kita muji Tuhan sampai di sini. Selanjutnya, kita mau dengar firman Tuhan. Ya, semoga kita, Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, kita siapkan hati seperti kita rindu firman Tuhan seperti rusa rinduin air. Puji Tuhan. Waktunya saya silakan Guru Injil Andrian mau bawakan firman Tuhan. Waktu kita silakan. Oke, Ping An semua, Shalom, selamat siang, senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan AI, Asuk, dengan Popo, Kungkung yang masih dalam keadaan yang sehat ya, masih sehat, masih kuat, juga hari ini boleh beribadah bersama-sama. Sebelum kita akan dengar firman Tuhan, kita mau doa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan masih terus memelihara hidup kami. Sehingga pada hari ini kami boleh bangun, kami boleh beraktivitas, bahkan kami bersyukur kalau mungkin beberapa di antara kami sudah divaksin. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bersyukur buat semua yang Tuhan kasih. Bersyukur buat tempat tinggal Tuhan, bersyukur buat rumah, buat keluarga, buat cucu kami, buat Cece, bahkan bersyukur buat apapun itu. Dan hari ini juga kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh beribadah, boleh bertemu dengan rekan-rekan seiman di dalam Kaleb, bahkan boleh memuji Tuhan, dan sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, supaya firman Tuhan boleh meneguhkan, boleh memberkati, boleh menegur, bahkan juga boleh mendorong kami untuk semakin hari semakin hidup untuk Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya sudah share slide ya. Oke. AI Asuk, di awal ini saya akan tanya satu pertanyaan yang simple, yang sederhana. Apa sih pertanyaannya? Nih saya tunjukkan ya. Oke. Nah, ini nih pertanyaannya. Siapa yang pernah naik lift? Siapa yang di sini yang mungkin pernah naik lift? Entah itu pernah naik di hotel atau mungkin waktu pergi ke mall di zaman dulu sebelum corona, mungkin pernah naik lift atau mungkin dulu waktu masih ibadah di gereja kita suka naik lift di gereja. Siapa nih? Siapa di sini yang pernah naik lift? Pasti semua pernah naik lift kan? Apalagi kalau di gereja kita punya lift, kita bisa naik lantai 1, lantai 2 sampai ke lantai yang ketiga. Semua di sini saya yakin pasti pernah naik lift. Nah, kalau di sini semua pernah naik lift, pernah nggak AI, Asu, Kungkung, Popo, pernah nggak kepikiran atau pernah nggak bertanya, apa sih yang membuat lift bisa naik dengan sekali kita pencet? Apa sih yang membuat lift itu bisa naik dengan sekali kita pencet? Ini nih, pertanyaan yang kedua. Apa sih yang membuat lift bisa naik dengan sekali kita pencet, sekalipun membawa beban yang begitu banyak. Misalnya di dalam lift itu ada 10 orang, tetapi ketika kita pencet angka 7, angka 10, angka 5, lift itu bisa membawa kita ke atas. Nah, ada yang tahu nggak apa sih yang membuat lift bisa membawa beban yang begitu banyak? Ada yang tahu nggak apa yang mendorong lift untuk bisa naik tuh cepat sekali? Ada yang tahu apa? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, saya bantu jawabnya ya. Yang membuat lift bisa naik, bisa bergerak dengan cepat, bisa membawa kita naik sekalipun di dalam lift itu ada banyak orang, karena ada listrik. Ya enggak? Karena ada listrik. Lift bisa naik, lift bisa kita pencet, angka 5 bisa naik membawa kita ke atas, itu karena ada aliran listrik. Ya enggak? Coba kita pikir-pikir, kalau tidak ada listrik, bisa enggak lift jalan? Tidak bisa. Kalau tidak ada listrik, mau lift mahal, mau lift mewah, mau liftnya besar, dia tidak bisa berjalan. Maka lift itu bisa berjalan, bisa naik ke atas karena ada listrik. Jadi listrik penting sekali ya. Aliran listrik penting sekali. Begitupun kita hari ini. Kalau tidak ada listrik kita nggak bisa ibadah. Nanti pada mati, nggak ada daya yang mendorong. Nah, saya mau bilang, begitupun
Begitupun dengan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan manusia. Kebayang nggak kalau Tuhan itu tidak pernah hadir di dalam hidup manusia? Sama seperti kita akan sama seperti Liv kalau tidak ada Tuhan, tidak bisa buat apa-apa. Untuk itu saya bilang begini nih. Nah, ini nih ya, ada listrik. Aliran listrik yang menggerakkan lift bisa menjadi gambaran tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia. Tanpa Tuhan yang hadir dalam hidup manusia, kita sama seperti lift yang mahal, yang besar, yang mewah, namun tidak jalan atau mati karena tidak ada aliran listrik yang menghantar. Berarti Bapak Ibu, percuma kalau manusia itu ada di dalam dunia tapi tidak ada Tuhan. Kita sama seperti lift, tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Untuk itu, pada hari ini kita akan sama-sama belajar sekali lagi tentang apa? Tentang ini nih, tentang peranan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan manusia. Karena kehadiran Tuhan dan peranan Tuhan itu penting sekali. Sama seperti listrik tadi ya, sama seperti kita mau naik lift. Maka pada hari ini kita akan belajar peranan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan manusia. Kita perlu belajar ini supaya apa? Supaya kita tidak sekedar hidup, hanya bernafas, hanya hidup. Tetapi waktu kita hidup dan kita ada Tuhan, hidup kita boleh jadi berkat, boleh berguna sama seperti lift ketika ada listrik, bisa berguna, bisa menolong, membawa banyak orang. Dan ketika hidup kita berguna menjadi berkat, melalui kita juga orang-orang bisa mengenal siapa itu Tuhan. Amin. Maka hari ini sama-sama kita akan belajar peranan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan manusia. Nah, untuk itu kita akan mengawali dengan kita akan baca firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 7 sampai yang ke-8. Kejadian 2 ayat 7 sampai ayat ke-8. Saya akan bacakan buat semua AI dan juga Asuk yang hari ini hadir dalam ibadah Kaleb. Saya bacakan ya, Kejadian 2 ayat 7 sampai 8. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Wah, ini firman Tuhan indah sekali ya. AI Asuk melalui firman Tuhan ini jelas dapat membuat kita sadar dan mengajak kita untuk melihat bagaimana peranan Tuhan dalam hidup manusia itu sudah dimulai dari awal, dari penciptaan. Nah, di dalam firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 7 sampai 8, kita akan melihat dua hal yang penting yang boleh kita cermati dari bagian firman Tuhan ini. Kita akan mendapati apa yang Tuhan kerjakan atau peranan atau bagaimana Tuhan ketika memulai dunia ini. Nah, kita lihat ya di firman Tuhan ini. Di firman Tuhan ini ada dua hal. Kalau kita lihat di ayat 7, dikatakan di ayat 7 itu Tuhan yang memulai hidup manusia. Tuhan yang memulai hidup manusia. Iya enggak? AI Asuk, tanpa Tuhan yang menciptakan kita, bisa enggak kita ada dalam dunia? Tidak bisa kan? Semua kita ciptaan Tuhan. Tanpa Tuhan yang memberikan kita nafas, bisa enggak kita bernafas, bisa hidup? Tidak bisa. Berarti yang pertama yang harus kita tahu bagaimana peranan Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam hidup manusia adalah Tuhan yang memulai segala sesuatu di dalam hidup manusia. Firman Tuhan tadi bilang, Dia yang membentuk, Dia juga yang memberikan kita nafas supaya kita bisa bernafas. Tetapi bukan cuma itu. Di ayat 8 firman Tuhan tulis, apa sih? Dibilang, Tuhan yang menjaga hidup manusia. Nah, Tuhan menjaga hidup manusia dengan memberikan manusia tempat tinggal di Taman Eden. Jadi bukan cuma Tuhan yang menciptakan, bukan cuma Tuhan yang memberikan nafas, tetapi ketika manusia sudah ada, Tuhan menaruh manusia itu di dalam taman. Taman apa? Di dalam Taman Eden yang begitu indah.
segala sesuatu itu ada. Mereka mau makan, mereka mau tinggal, mereka mau cari apapun, semua itu ada. Jadi Tuhan mempersiapkan mereka supaya manusia itu bisa tetap hidup dan punya tempat tinggal. Wah, berarti Tuhan kita adalah pribadi yang luar biasa. Jadi ada dua hal ya, Tuhan yang memulai hidup dan Tuhan juga yang menjaga supaya manusia tetap hidup. Berarti sampai di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu betul-betul mempersiapkan hidup manusia. Dan ini berarti tanpa Tuhan yang berinisiatif untuk memulai dan merawat hidup manusia, manusia tidak akan pernah ada di dalam dunia. Iya enggak? Tanpa Tuhan yang kasih makan, tanpa Tuhan yang pelihara, kita tidak mungkin ada sampai saat ini. Dan Bapak Ibu perhatikan ya, dan AI dan Asuk juga perhatikan, dan Tuhan tidak sekedar mengadakan atau Tuhan tidak sekedar menciptakan manusia sama seperti kita yang lagi coba-coba buat makanan atau lagi coba-coba buat kue dengan resep yang baru. Enggak. Kalau kita kan kadang-kala mau buat kue, mau buat makanan, kita suka coba-coba ya, apalagi ada resep baru. Siapa tahu bisa jadi nih resep baru buat kue dan lain sebagainya. Enggak AI dan Asuk. Tuhan menciptakan kita tidak seperti kita coba-coba buat makanan atau coba-coba buat kue dengan resep yang baru. Tidak. Tuhan tidak main-main ketika menciptakan manusia. Untuk itu, ketika Tuhan menjadikan kita, Tuhan betul-betul mempersiapkan dengan yang baik. Dia kasih kita nafas, dia kasih kita taman, bumi yang dia cipta dengan begitu indah. Bahkan Tuhan menjadikan manusia dan memberikan manusia satu nilai yang begitu berharga. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, ada satu nilai yang Tuhan taruh di dalam diri manusia. Apa itu? Mari kita lihat di dalam Kejadian. Mari kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 31a. Firman Tuhan bilang begini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Perhatikan kata sungguh amat baik itu saya tandain dengan warna kuning karena itu penting sekali. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan sungguh amat baik. Apa sih artinya? Tuhan mengatakan bahwa Dia menciptakan kita dengan sungguh amat baik. Itu apa sih artinya? Artinya adalah Tuhan itu memperhatikan, bahkan Tuhan itu mengadakan atau Tuhan itu menciptakan manusia dengan sangat-sangat indah atau dengan sungguh amat baik. Sehingga di dalam diri manusia tidak ada sesuatu yang jelek karena yang menciptakan adalah manusia. Karena yang menciptakan adalah Tuhan itu sendiri. Nah, saya bilang begini, dan nilai keindahan atau nilai sungguh amat baik yang ada di dalam diri manusia itu tidak bergantung kepada apa yang manusia kerjakan. Artinya ketika kita masih belum bisa buat apa-apa, manusia sudah dipandang sungguh amat baik oleh Tuhan. Iya enggak? Waktu kita masih kecil, waktu kita masih bayi, waktu manusia belum bisa buat apa-apa, waktu manusia masih kecil, waktu manusia masih ada di dalam Taman Eden, manusia itu sudah dipandang baik oleh Tuhan bukan karena apa yang manusia kerjakan, tetapi karena Tuhan itu sendiri. Wah, puji Tuhan ya, Tuhan begitu memperhatikan kehidupan manusia. Maka AI Asuk, maka yang pertama yang harus kita syukuri atau yang harus kita belajar dari bagian ini adalah apa sih? Apa sih? Nah, saya mau bilang begini nih, yang perlu kita syukuri kalau Tuhan ternyata telah mempersiapkan kita untuk ada di dalam dunia ini dengan segala sesuatu yang begitu indah, yang perlu kita syukuri adalah ini nih yang pertama. Kita jangan hidup sembarangan. Yang perlu kita syukuri adalah kita jangan hidup sembarangan. Karena Tuhan mempersiapkan kita tidak dengan sembarangan. Dia merancang kita pribadi demi pribadi dengan begitu indah. Berarti kita tidak boleh hidup dengan sembarangan. Maka AI Asuk ketika Tuhan telah mempersiapkan kita dengan begitu indah,
maka ini adalah sebuah hal yang luar biasa sekali. Maka kalau kita melihat bagian ini Bapak Ibu, tanpa Tuhan yang mempersiapkan kita untuk hadir di dalam manusia, di dalam dunia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia merancang kita dengan begitu indah. Dia merancang kita dengan begitu luar biasa. Maka tanpa Tuhan yang menjadikan kita dengan begitu penting, tanpa Dia memberikan kita nafas, maka sesungguhnya kehidupan manusia itu tidak ada artinya. Maka kalau kita melihat hidup kita tuh dipersiapkan Tuhan dengan begitu indah, kita tidak boleh sembarangan untuk hidup. Nah, lebih jauh lagi firman Tuhan bilang di Mazmur. Apa nih kita lihat di Mazmur ya? Nah, di Mazmur firman Tuhan bilang lebih jelas, sebab Engkaulah Tuhan yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini apa artinya? Perhatikan ya, AI Asuk di situ ada kata menenun. Nah, kita tahu ya apa arti kata menenun. Sama seperti orang menjahit atau lagi membuat anyaman atau lagi membuat kain atau lagi menciptakan benang yang indah. Nah, firman Tuhan bilang dia menenun. Artinya Tuhan betul-betul mempersiapkan agar kualitas manusia yang ada di dalam dunia boleh betul-betul merefleksikan gambar Allah yang luar biasa. Untuk itu, sekali lagi saya bilang, kita tidak boleh sembarangan untuk hidup. Kita harus hidup betul-betul memperhatikan kualitas hidup kita. Karena Tuhan menciptakan kita dengan kualitas yang tidak sembarangan. Jadi kita tidak boleh sembarangan dengan hidup kita. Kita tidak boleh seenaknya hidup. Kita tidak boleh hidup semau gue. Kita harus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Maka cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, cara kita bertindak, cara kita bertingkah laku, cara kita hidup, cara kita melayani, cara kita berelasi dengan cucu, dengan anak-anak kita, dengan mantu, dengan cece, itu kita harus mempersiapkan dengan baik dan benar. Kita tidak boleh sembarang hidup, kita tidak boleh sembarang berkata-kata, kita tidak boleh sembarang berpikir, kita tidak boleh sembarang bertindak. Hidup kita harus menjadi berkat, harus hidup memberitakan yang Tuhan mau. Karena Tuhan menciptakan kita dengan tidak sembarangan dan kita tidak boleh hidup sembarangan. Kenapa? Supaya melalui apa yang kita kerjakan setiap hari, orang-orang di sekitar kita, anak-anak kita, mungkin suami kita, keluarga kita, cucu kita, cece kita, mertua, mantu, dan lain sebagainya, bisa melihat bahwa ada Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Dan ketika orang bisa melihat ada Tuhan yang hidup di dalam hidup kita, di situ kita sudah menjadi garam dan terang bagi orang lain. Amin. Di hari-hari ini kita harus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Maka AI Asuk, supaya hidup kita tidak sembarangan hidup, supaya kita tidak sembarangan hidup, ada sesuatu yang harus kita lepaskan supaya itu tidak mengganggu kehidupan kita. Apa itu? Yang harus pelan-pelan kita lepaskan adalah dosa-dosa kita dan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Bapak Ibu ingat ya, kenapa Yudas tidak bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Padahal Yudas itu murid Tuhan Yesus. Padahal Yudas itu dekat dengan Tuhan Yesus. Kenapa tidak bisa? Karena Yudas ternyata memelihara kebiasaan buruk dia. Apa sih kebiasaan buruk Yudas? Mencuri. Mencuri. Itu akhirnya membuat Yudas jadi murid yang sembarangan hidup. Maka Bapak Ibu, kita tidak boleh menjadi murid, menjadi orang Kristen, menjadi manusia, menjadi orang percaya yang sembarangan hidup. Kita harus tinggalkan dosa-dosa kita. Kalau ada kebiasaan buruk, ayo kita mulai pelan-pelan tinggalkan. Setelah ibadah ini, setelah ibadah Kaleb, AI Asuk bisa ingat-ingat nih, apa ya kebiasaan buruk aku, apa ya hal-hal buruk tuh yang kadangkala sudah biasa aku lakukan, yang harus aku tinggalkan supaya aku mempunyai kualitas hidup yang baik. Nah, kita harus meninggalkan itu. Nah, lebih jauh lagi firman Tuhan bilang,
Kita bukan cuma meninggalkan, tetapi ketika kita lahir baru, waktu kita bertobat, kita bukan cuma meninggalkan, tapi kita harus melepaskan dan mengenakan manusia baru kita sebagai orang yang sudah berjumpa dan lahir baru. Jadi kita bukan cuma meninggalkan, melepaskan, tapi kita juga firman Tuhan bilang mengenakan kehidupan baru kita. Supaya kenapa? Supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkualitas dan kita tidak sembarangan hidup. Kita hidup sesuai dengan apa yang sudah Tuhan Yesus atau Tuhan persiapkan untuk kita. Supaya hidup kita boleh terus menjadi garam dan terang bagi sekitar. Amin. Kita yang sudah berumur, kita yang sudah senior, yang sudah AI, yang sudah asuk, yang sudah popo, sudah kungkung, kita harus nih menjadi teladan bagi orang-orang muda. Dalam apa? Dalam hal apapun dan juga dalam hal iman kita. Nah, itu yang pertama. Yang pertama, waktu kita tahu Tuhan menciptakan kita dengan tidak sembarangan, kita hidup juga dengan tidak sembarangan. Itu yang pertama. Yang kedua itu apa? AI Asuk, peranan, kehadiran, dan siapa itu Tuhan, tidak hanya kita rasakan ketika Tuhan itu yang memulai segala sesuatu, atau yang menciptakan dunia, atau yang menciptakan kita. Tidak. Kita tidak hanya merasakan Tuhan yang dulu menciptakan kita, yang dulu membentuk kita dalam perut ibu kita, yang dulu memberikan kita nafas, tidak. Tetapi kita juga bisa semakin merasakan peranan dan kehadiran Tuhan ketika Tuhan menyatakan dirinya yang kita kenal dengan pribadi Yesus Kristus ketika dia mau datang ke dalam dunia. Nah, di situ tuh kita semakin merasakan siapa itu Tuhan. Bahkan yang paling penting yang kita semakin merasakan peranan dan kehadiran Tuhan adalah besok tuh Jumat Agung kita akan merasakan peranan dan kehadiran Tuhan yang besar, yaitu apa? Penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu peranan dan kehadiran Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi AI Asuk, Tuhan bukan cuman ciptakan kita. Tuhan bukan cuman kasih kita nafas. Tuhan bukan cuman kasih kita tempat tinggal. Tetapi ketika kita berdosa, waktu kita buat salah, waktu manusia sudah jauh dari Tuhan, ternyata Tuhan juga mempersiapkan yang terbaik. Apa? Dia mempersiapkan dirinya sendiri untuk datang ke dalam dunia, untuk mempersembahkan dirinya sebagai pengganti kita supaya manusia itu tidak mati di dalam hukuman yang kekal. Tuhan yang menggantikan. Wah, ini berita yang sangat luar biasa. Maka AI Asuk di situ juga kita dapat melihat bagaimana Tuhan itu betul-betul sangat penting di dalam kehidupan manusia. Karena tanpa Tuhan yang mau hadir untuk tebus dosa kita, kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Untuk itu Tuhan datang, Tuhan mau jadi sama seperti manusia, tapi Tuhan juga mau menebus kita dari dosa. Tuhan adalah pribadi yang sangat bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab, bahkan dia mau menebus dosa kita, padahal itu bukan salahnya kita. Padahal dosa terjadi karena kebodohan manusia. Tapi karena Tuhan adalah Allah yang setia, karena Tuhan adalah Allah yang mempersiapkan segala sesuatu dengan indah, dan karena Tuhan adalah Allah yang tanggung jawab, adalah Allah yang luar biasa, adalah Allah yang memulai dengan segala yang baik, maka dia tidak tinggal diam ketika manusia jatuh dalam dosa. Dia mau datang, dia mau tebus, dia mau tolong kita. Untuk itu, sekali lagi kita bisa melihat bahwa peranan dan kehadiran Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita, termasuk ketika kita berada di dalam titik kritis hidup kita, yaitu apa? Di dalam dosa-dosa kita. Nah, firman Tuhan bilang begini. Kita baca sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 bilang begini kepada kita semua. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa? Karena kita semua. Supaya apa?
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi sampai di sini sebenarnya kita harus sangat-sangat bersyukur karena kita punya Tuhan yang rela berkorban untuk kita. Yang rela hadir untuk kita. Dan kita juga bersyukur karena tanpa kehadiran Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, hidup kita itu sia-sia. Seperti lift. Tanpa kehadiran Tuhan, hidup kita sia-sia. Seperti lift yang mewah, yang mahal, yang besar, tapi tidak ada listrik. Maka Tuhan itu begitu penting. Tanpa Tuhan yang hadir, hidup kita akan sia-sia. Dan tanpa Tuhan yang mau tebus kita, hidup kita akan berakhir di dalam maut, kematian yang kekal, yang jauh lebih mengerikan dari virus corona hari ini. Maka kita bersyukur. Maka yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah yang harus kita syukuri dari pengorbanan dan dari penebusan Tuhan adalah kita juga mau rela, bahkan mau menderita untuk ikut Tuhan Yesus. Jadi yang pertama apa? Yang pertama kita tidak boleh sembarangan hidup, tapi yang kedua, selain kita tidak boleh sembarangan hidup, yang kedua adalah kita harus hidup rela dan mau menderita untuk ikut Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Dan ini juga yang Tuhan minta kepada kita. Kita harus seperti Dia. Nah, firman Tuhan bilang begini nih. Firman Tuhan bilang di Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi firman Tuhan jelas ya bilang ya, Tuhan juga minta kita untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Berarti Tuhan mau kita tidak hanya sembarangan hidup, tidak boleh sembarangan hidup, tapi Tuhan juga mau kita harus hidup serupa dengan Tuhan melalui memikul salib Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. AI dan Asu, Apo dan juga Kungkung yang ada, saya mau bilang, kita tidak akan pernah bisa menjadi orang-orang percaya yang berkenan dan menjadi orang yang bisa menjadi berkat kepada orang lain kalau kita tidak hidup serupa dengan Tuhan. Kalau kita tidak hidup rela menderita seperti Yesus. Tidak bisa. Kita harus seperti Yesus supaya hidup kita berkenan kepada Allah, berkenan kepada Dia, dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Dan mari kita mulai untuk hidup seperti Tuhan, memikul salib, dimulai dari hal-hal yang simple, yang sederhana. Dari apa itu? Dari kita mulai setia baca Alkitab, kita semakin rajin saat teduh, kita semakin rajin beribadah, kita semakin rajin berdoa, atau mungkin yang lain. Hari ini kalau kita tinggal sama cucu, sama Cece, mari kita pakai kesempatan di mana cucu dan Cece ada di rumah, kita mengajar mereka tentang Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi AI dan Asuk selama ini sekalipun tidak bisa ke gereja, tapi kita masih bisa hidup, masih bisa serving God melalui kehadiran kita di rumah kita masing-masing. Kita bisa jadi berkat bagi keluarga di rumah, jadi berkat bagi anak-anak, dan kita boleh memberitakan firman Tuhan dan juga boleh memberikan nasihat-nasihat yang baik tentang firman Tuhan kepada cucu dan juga Cece yang ada di rumah kita. Mungkin ini adalah hal-hal yang simple, adalah hal-hal yang kelihatan kecil, tetapi ini sebenarnya adalah hal-hal yang akan berdampak besar. Jadi mari kita mulai memikul salib, menyangkal diri dari hal-hal yang praktis, yang sederhana, yang sehari-hari di dalam rumah kita. Jadi sebentar setelah ibadah Kaleb, mari kita cek apa ya yang bisa aku lakukan untuk cucu aku supaya cucu aku nih kenal Tuhan. Tetapi juga apa nih yang harus aku lakukan supaya kebiasaan aku juga yang buruk boleh hilang. Nah, jadi melalui firman Tuhan di siang hari ini kita belajar dua hal. Apa yang kita pelajari? Apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari dua hal. Yang pertama adalah kita tidak boleh sembarangan hidup. Karena Tuhan tidak sembarangan menciptakan kita. Yang kedua, kita harus hidup
rela menderita sama seperti Tuhan Yesus karena dia sudah rela menderita menggantikan kita di atas kayu salib. Nah, jadi hari ini kita belajar bagaimana peranan Tuhan, kehadiran Tuhan dari awal sampai akhir, tetapi kita bukan cuma belajar bagaimana Tuhan yang mempersiapkan sesuatu dengan indah, tapi kita juga boleh belajar peranan kita sebagai manusia, sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia. Oke? Dua hal ya, jangan sembarang hidup. Yang kedua, kita harus hidup menderita serupa Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah mengizinkan kami untuk kami ada di dalam dunia. Tetapi Tuhan tidak hanya mengizinkan kami untuk kami ada di dalam dunia menjadi orang-orang yang biasa. Tidak, Tuhan telah mempersiapkan kami dengan begitu indah karena kami adalah gambar Allah. Maka untuk itu Tuhan, waktu kami adalah gambar Allah diciptakan seperti Tuhan dengan indah, maka kami semestinya Tuhan harus hidup dengan tidak sembarangan. Kami harus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Biarlah Tuhan perkataan kami, mulut kami, pikiran kami, tindakan kami, perasaan kami, seluruh yang kami lakukan dengan tidak sembarangan. Tapi kami lakukan untuk Tuhan karena kami mengasihi Tuhan dan karena Tuhan menciptakan kami dengan tidak sembarangan. Tuhan ciptakan kami dengan indah. Dan ajar kami juga Tuhan yang kedua, kami boleh hidup Tuhan seperti Tuhan, menderita, mengasihi orang, bahkan juga setia sampai akhir. Dan ajar kami Tuhan, biarlah salib Tuhan, kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan boleh menjadi kekuatan di mana kami boleh hidup serupa Tuhan, rela menderita ikut Tuhan. Tuhan tolong kami semua Tuhan, Tuhan bantu, Tuhan ingatkan, Tuhan tuntun, Tuhan jaga, bahkan Tuhan semakin hari Tuhan boleh tambahkan hikmat, kekuatan, supaya ketika kami mempraktekkan firman Tuhan, ada Tuhan, ada Roh Kudus yang juga membantu. Dan Tuhan juga pimpin semua Kaleb yang hari ini hadir. Tuhan memberkati mereka di masa tua. Tuhan yang boleh memberikan kesehatan, kebahagiaan, sukacita. Tuhan juga pimpin relasi mereka dengan Tuhan. Juga Tuhan memberkati keluarga mereka bersama-sama dengan cucu, cece, anak, menantu, dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Xie semua, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Andrian Cantau. Iya. Tuhan memberkati pelayanan Cantau ya. Iya. Sangti Cufu ya, Sangti Cufu ya. Sangti Cufu, Cantau ke Sifung ya. Oke. 好，这个时候我要做绿场的会务报告。berita seputar pelayanan Kaleb pada Kamis yang akan datang. 下周四4月8日，讲员范素芳传道，竹林夏美瑞姐妹。Kamis depan pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Fan Su Fang Chantau, liturgis Xia Mei Rui. Kami bersyukur pada hari ini kita boleh datang 3 teman baru yang pertama kali. Selamat datang kepada Saudari Chen Manping, Cai Jun, Huang Yeming 姐妹。我们欢迎陈满平姐妹、蔡俊姐妹和黄月明姐妹。但愿下周四再参加我们的家乐团契。Biar Kamis depan bisa bersekutu kembali di dalam persekutuan Zoom Kaleb. Tuhan berkatin. 好，这个时候我要请林德长姐妹唱一首诗歌。我把这个时间交给林德长姐妹。感谢主呀，有这个很好的机会，因为明天是主耶稣为我们的受难的日子。我虽然没有准备，但是还可以赞美主。我要唱一首诗歌，就是我存使命。我
我曾使命为你，我血为你流出，穷尽不知流汗，为你将罪的赎。为你，我名诚实，你是何时为我？为你，我名诚实，你是何时为我？我承受大苦难，非人口是能说，灵性神通云翻，救你第一的痛。为你，我名诚实，你是何时为我？为你，我名诚实，你是何时为我？谢谢。谢谢的唱姐妹的献唱，但愿一切歌颂赞美都归给我们的上帝。Terima kasih Ibu Tecang telah mempersembahkan sebuah pujian. Biarlah segala puji syukur hanya untuk kemuliaan Allah kita yang ada di surga. 好，这个时候我们要结束今天的家乐团契会。Kita akan mengakhiri persekutuan Kaleb pada sore hari ini. Doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Pan. 我把这个时间交给潘牧师，为我们做祝福的祷告。Ya, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang kami alami, sehingga hari ini dalam persekutuan Kaleb ini kami boleh bersama-sama, boleh memuji nama Tuhan, dan juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Guru Injil Andrian yang boleh menjadi berkat bagi kami, mengingatkan kami bahwa Tuhan menciptakan kami dengan terencana dan teratur, agar hidup kami tidak sembarangan di dunia ini. Kami juga diingatkan untuk meneladani Kristus yang telah menderita bagi kami, yang telah mati di kayu salib, agar dalam hidup kami mengikuti teladan Kristus, agar hidup kami menjadi serupa dengan Kristus dalam karakter kami, agar hidup kami menjadi contoh dan teladan bagi generasi muda, khususnya anak cucu kami, sehingga hidup kesaksian kami boleh semakin baik, dan banyak orang boleh dibawa untuk kenal Kristus. Kami telah selesai dalam ibadah ini, dan kami akan berpisah, kami akan pulang, dan akan berjumpa lagi di Kamis yang depan, dan Tuhan juga akan memberkati kami dengan kesaksian dan juga berkat firman Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Amin. 谢谢牧师。谢谢。谢谢牧师。OK。